Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Patut kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami semua diberikan tubuh yang sehat untuk kami masuk di pagi hari dengan segala aktivitas yang sudah tersedia untuk kami lakukan. Tetapi sebelumnya kita akan masuk di dalam ibadah, yaitu saya dan PKU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, Ibu Wael Juliana Utolsea dari GPIB Jemaat Peniel Surabaya sebagai pengurus PKLU. Adapun saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Umat Kamis pagi tanggal 6 Mei tahun 2021 yang terambil dari Perjanjian Lama Hosea pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelumnya Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, kita akan masuk di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena saat ini kami sudah berada di pagi hari dengan tubuh kami yang sehat, di mana kami telah membangun dari malam pembaringan kami, sehingga kami telah merasakan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani untuk menguatkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam firman-Mu ini. Terlebih lagi kami dapat melakukan itu di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Lalu inilah doa dan permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu Hosea pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh persinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita akan masuk di dalam renungan Sabda Bina Umat, yaitu dengan perikop Israel, umat yang tidak setia kepada Allah.
Karakter dan sifat umat Israel adalah keras kepala atau sering disebut umat yang tegar tengkuk. Kalau melihat kembali sejarah umat Israel, maka dapat dilihat bagaimana umat yang mudah percaya kepada Allah ketika merasakan karyanya yang nyata. Namun ketaatan umat itu pun dengan cepat berubah saat mereka berada pada situasi yang tidak mencekam. Terlebih ketika mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar memiliki Allah yang mudah disentuh dan ada di hadapan mereka sekalipun dalam bentuk patung. Pada kitab Hosea, Allah memanggil dan mengutus Hosea untuk kembali memberi pengajaran dan sekaligus peringatan bahwa umat Israel sudah melakukan kesalahan. Israel digambarkan sebagai seorang yang tidak setia. Hosea menggunakan istilah perempuan sundal. Ketidaksetiaan itu mengakibatkan Allah menolak sebagai umatnya. Penolakan ini dikarenakan ketidaksetiaan dan beribadah kepada Allah lain, yaitu para Baal. Anggur melambangkan sebuah kenikmatan di mana telah memabukkan sehingga Israel melupakan Allahnya. Mereka layaknya seorang yang sedang mabuk dan tidak menyadari bahwa mereka diperdaya oleh segala macam fasilitas sehingga lupa diri dan tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan kepada para Baal. Salah satu karakter dan kebiasaan kita adalah tidak pernah menyadari bahwa kita telah mengkhianati Tuhan. Ketika kita berada dalam keadaan nyaman, kita tidak lagi berseru kepada Tuhan. Kita melupakan Dia. Karena itu teguran Hosea 1000 tahun yang lalu mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat. Kita berbalik karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menunjukkan kasih setia-Nya sekalipun kita selalu berbuat dosa. Mari berbalik karena Allah selalu menunggu kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar bersama, yaitu tentang umat Israel, di mana umat Israel ini dulu dikenal sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi melalui renungan pagi ini disampaikan, yaitu umat yang keras kepala atau tegar tengkuk. Sehingga Allah mengutus Hosea untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada mereka karena ketidaksetiaan mereka yang beribadah kepada Allah lain, yaitu mereka menyembah kepada Allah, kepada Baal dan patung-patung. Untuk itu peringatan ini juga ditujukan bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, kami sekalian, untuk tetap setia pada perintah Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Untuk itu ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami tidak setia kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU dalam seluruh karya layan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebagai lansia, kami sangat rentan dalam menghadapi virus tersebut. Tetapi kami tetap setia dan semangat untuk melakukan tugas-tugas yang sudah dipercayakan bagi kami. Walaupun usia kami sudah renta, tapi Tuhan masih memakai kami
untuk tetap setia dan tetap berkarya dalam pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Dewan PKLU yang sudah memfasilitas kami dalam acara tersebut. Berkati pelayanan mereka, terutama dengan seluruh program kerja di tahun 2021 sampai dengan 2022 yang sedang berjalan. Berkati juga tanggung jawab yang diemban untuk mereka lakukan dengan penuh kesetiaan dan sukacita, juga diberikan kekuatan dengan tubuh yang sehat dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, baik dari pemerintah yang di pusat sampai di daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Berikan bagi mereka kebijakan untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di negeri ini, supaya ada kedamaian dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat secara merata. Begitupun juga dengan TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan dan ketentraman dalam negeri ini. Tuhan berkati. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ampunilah salah dan dosa kami, dengar dan sambut doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.